Bang, nanya dong, Oke, apa itu peralatan otomotif? jadi peralatan otomotif itu peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan kita dalam bidang otomotif seperti maintenance, repair, dan manufacturing. Itu teman-teman. Contohnya apa aja tuh bang? Jadi ada beberapa jenis alat otomotif seperti power tool, service special tools, hand tool, pneumatic tool, electric tool, sama Ada peralatan kerja bangku. ya Terus hand tools itu contohnya ada apa aja sih? Nah, nah ini yang pertama ada kunci pas. Kunci pas ini biasanya digunakan untuk membuka baut ataupun mur yang torsinya tidak terlalu besar dan bisa dijangkau di tempat-tempat yang mudah karena bentuknya juga ya memang sangat sederhana. sebenarnya ada kunci ring. Nah, kunci ring itu tidak jauh berbeda dari kunci pas, cuma kunci ring sendiri digunakan pada saat membuka baut pada Momen atau torsi yang lebih besar. Ya, yang berikutnya ada kunci kombinasi. Jadi kunci kombinasi itu ada gabungan antara kunci pas dan kunci ring. Fungsinya kurang lebih sama sih, tapi lebih mudah aja karena satu pasang, nggak perlu beli beberapa pasang gitu. Misalnya ada kunci T. Nah, kunci T sendiri ini didesain lebih ergonomis dan jadi kita bisa menggunakan dengan momen yang lebih kencang atau torsi yang lebih besar saat membuka dan menutup baut seperti itu. Jadi kadang juga kunci T beberapa waktu bisa digunakan untuk menjangkau baut ataupun mur yang ada di bagian yang lebih menjorok ke dalam. Itu Seperti bidang aksesnya. Ya, yang berikutnya ada kunci shock. Nah, kunci shock ini termasuk beberapa gabungan dari batang, dari mata shock dan segala macam. Untuk fungsinya kurang lebih hampir sama seperti kunci T, bisa digunakan untuk menjangkau baut ataupun mur yang menjorok ke dalam dan torsinya bisa lebih besar. Tadi kan ada bahas beberapa macam sambungan extension gitu ya. Ya. Nah itu ada berapa macam sih? Kalau untuk sambungannya sendiri itu ada beberapa ya, ada sliding extension, lalu ada ratchet, lalu ada extension biasa. Nah, masing-masing ini punya fungsi tersendiri. Kalau untuk sliding ini jadi knob untuk menyambungkan mata shock dengan extension ini bisa digerakkan, fleksibel, bisa digeser. Nah, kalau untuk ratchet sendiri itu bisa mempermudah pekerjaan karena pada ratchet sendiri itu ada tuas yang bisa merubah arah putar dari mata shock itu. Jadi ketika tuas diputar ke arah kanan, maka otomatis ketika ratchet digerakkan itu akan mengencangkan. Begitu juga sebaliknya. Untuk extension sendiri adalah sambungan, biasanya untuk memperpanjang. Jadi ketika ada beberapa bagian mur ataupun baut yang menjorok di dalam dan tidak bisa dijangkau, nah kita bisa menggunakan extension atau sambungan. ya, satu lagi. Untuk kunci shock sendiri kan ada bermacam-macam ukuran nih mas ya. Ya. Nah itu kadang kan kita punya ratchet yang mungkin sambungannya gede. Nah itu gimana tuh cara nyambunginnya ke yang buat ke mata shock kecil itu? Bagaimana cara nyambungin ratchet yang bermata gede kepada mata shock kecil? Nah, itu adalah yang namanya adaptor. Adaptor itu adalah sambungan dari mata shock yang gede ke mata shock yang kecil. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam ukuran dari yang gede sama yang kecil mata shocknya seperti itu. Karena memang mata shock ini ada yang lubang knob-nya itu bisa lebih besar daripada batangnya. Karena kalau tidak cocok ya juga tidak bisa dipasangkan dan tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada kunci L. Kunci L sendiri ada dua jenis, yaitu L heksagonal sama L bintang. Nah, kunci L sendiri itu fungsinya digunakan pada saat kita membuka kunci ban biasanya yang torsinya sangat besar. Kita harus daripada kita menggunakan kunci pas atau kunci ring yang merusak kunci itu sendiri, kita menggunakan kunci L sama mata shock. Seperti itu. Nah, kunci L ini juga bisa digunakan untuk membuka baut yang kepalanya menjorok ke dalam, seperti ini.
mungkin mantap. Oke, jadi selanjutnya ada kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini yang paling enak sih ya, karena fleksibel. Jadi ukuran diameter dari kuncinya ini bisa diubah-ubah menyesuaikan dengan ukuran baut ataupun umur yang ingin dibuka atau dikencangkan. Begitu. Oke, jadi yang selanjutnya ada tang. Nah, tang ini fungsinya untuk menjepit benda-benda kerja seperti mur, baut ataupun karet-karet kecil. Bentar bang, tang cuma buat ngejepit doang. Enggak ya, jadi tang itu ada beberapa macam, ada tang potong, ada tang cucut, lalu ada tang kombinasi. Nah, dari masing-masing tang ini ada fungsinya tersendiri. Yang pertama ada tang potong. Tang potong ini biasanya bisa buat potong kawat, kabel, lalu benda-benda lainnya yang memang harus dipotong menggunakan tang dan tidak bisa pakai gunting. Lalu ada tang cucut. Nah, tang cucut ini biasanya dipakai untuk menjepit benda-benda yang ukurannya lebih kecil daripada benda-benda normal pada umumnya. Nah, lalu berikutnya ada tang kombinasi. Tang kombinasi ini kombinasi dari tang jepit biasa, tang buaya, lalu tang potong. Nah, fungsinya kurang lebih sama. Selanjutnya ada beberapa jenis obeng. Obeng sendiri ada beberapa jenis ya, seperti obeng plus, obeng ring, test pen, ada obeng aksesoris juga, ada obeng magnet juga. Nah, obeng plus itu sendiri yang mempunyai mata berbentuk tanda plus atau belimbing, bisa disebut obeng belimbing. Nah, kalau obeng ring itu obeng yang memiliki tanda min seperti namanya, negatif seperti itu. Ada obeng test pen. Test pen itu biasanya digunakan pada saat kita ingin mengetahui adakah arus listrik pada kabel atau pada bodi mobil juga. Nah, di dalam obeng test pen sendiri ada lampu yang menunjukkan bahwa itu terdapat aliran listrik seperti itu saat ditempelkan pada kabelnya. Nah, banyak ada obeng aksesoris. Obeng aksesoris ini digunakan untuk memasang aksesoris yang ukuran skrupnya itu kecil-kecil biasanya. Nah, seperti itu. Magnet. Oh iya. Obeng magnet ini lebih mudah ya. Jadi karena kan kadang seperti yang dijelaskan sebelumnya pasti ada beberapa bagian yang kalau memang harus dipasang baut, umur ataupun skrup itu agak terpencil, agak masuk menjorok gitu. Nah, kalau memang susah kita bisa pakai obeng magnet. Jadi skrupnya otomatis nempel di obeng, nggak akan jatuh. Bang, Ya. alat-alatnya itu kalau habis dipakai itu di mana itu? Maksudnya taruh di box aja atau harus diapain? Jadi ini teman-teman, hand tools ini setelah digunakan ada baiknya dibersihkan dulu sebelum disimpan ke tempatnya. Jadi karena memang hand tools ini kan bahannya kebanyakan dari besi ya, Yang dilapisi krom. ya gitu. Karena takutnya kalau memang dipakai ketika disimpan ketika kondisi kotor itu bisa mudah berkarat dan rusak. Jadi nanti pemakaiannya kurang maksimal. Cara bersihinnya itu kayak gimana ya? Apakah ada yang harus spesial atau gimana? Spesial udah kayak pertama. Wow. Jadi cara kayak gini teman-teman. Oke, sini udah ada lap atau bahasa bengkelnya disebut majun. Nah, ini ada kunci pas string ya, kombinasi. Kunci kombinasi. Kunci kombinasi. Jadi cara kita membersihin ini kelihatan ya kotornya. Jadi kita harus lap secara menyeluruh biar tidak digunakan biar kunci kita itu tidak berkarat dan tergantung kenyamanan kita sendiri. Masa kita harus mau menggunakan kunci yang udah kotor, kan kita juga tidak akan nyaman mau ngerjain. Karena kan memang kadang di bengkel itu kotor oli, kotor debu-debu. Nah kalau dipegang itu licin, bahaya, nggak sesuai dengan keselamatan dan kesehatan. Wah. Nah, Jadi kita harus
membersihkan secara menyeluruh seluruh bagian dari kunci ini. Nah, setelah dibersihkan seperti ini harus disimpan di tempatnya, jangan sampai berserakan. Nanti malah membahayakan orang lain kalau sampai diinjek kepleset kan jatuh nanti. Tentunya juga kuncinya bisa rusak juga kalau kita taruh sembarangan. Seperti itu. Oke, jadi biasanya kunci-kuncinya ditaruh di tempat kayak gini. Nah, jadi kalau sudah dibersihkan, kita harus mengembalikan di tempat yang sudah disediakan. Seperti ini. Ya, menghindari kehilangan ataupun kerusakan alat. Teman-teman juga kalau memang punya dry box, nah alat-alat seperti ini bisa ditaruh di dry box, jadi nggak mudah berkarat karena kedap udara. Itu. Nanya mulu, boy.